Terus kombinasi dengan mengkomunikasikan cara menjaga kesehatan yang baik melalui pengarahan langsung saat ada pertemuan atau melalui email KB ya saat sekarang ya. Pastikan karyawan atau tamu yang datang untuk mendapatkan akses mereka dapat mencuci tangan dengan air dan sabun. Ini kita belum menyiapkan ini. Bisa nggak ditarik peran air di situ ya? Bisa Pak. Polisi harus di situ ya. Di luar situ ya pasti ada. Harus segera nih. Apa? Pakai yang bekasnya cat itu bapak yang di segini. Terus dikasih apa? Oh, keran air ya? Iya, keran air. Oke, segera. Ya, oke. Sudah tidak ya, Nangkep sudah terlihat. Itu bekas cat yang gede itu, kamu kasih keran, lubangnya kasih keran, ya kan? Dari pas orang datang kan, di tangan. Berapa tangan itu udah mau ya? Kamu tuh provokator. Ayo man, Kenapa? selesaikan dengan sebuah lagu. Sosialisasikan karyawan atau tamu yang datang untuk menjaga kesehatan pernapasan. Apa? Tamunya perlu dikasih masker gitu. Pastikan masker wajah atau tisu tersedia di tempat kerja untuk pekerja yang sedang pilek atau batuk, disertai tempat pembuangan yang tertutup. Ini, pastikan perusahaan karyawan melakukan informasi terbaru. Kita nggak penting ya, soalnya kita jarang keluar negeri sih. Berdasarkan informasi terbaru tersebut, pertimbangkan manfaat dan risiko terkait perjalanan dinas yang direncanakan. Hindari mengirim pekerja dengan faktor risiko tinggi, seperti karyawan usia lanjut, memiliki penyakit seperti diabetes, penyakit paru atau jantung pada daerah di mana infeksi COVID-19 menyebar. Jadi nggak apa-apa, Seven Bali kan masih muda-muda. Tapi ke Bali dilarang kirim hari loh. Diabetes saya. Diabetes. Oh diabetes? Terlalu manis. Saya nggak percaya omongannya. Syukurlah berarti waras semua. Kalau yang percaya omongannya gitu ya berarti ya. Setri kamu percaya nggak? Nggak ya? Hah? Kenapa namanya gombal? Dengar tuh kata senior. Profesor. Banyak gombal. Jadi jangan ngirim hari ke ini ya, sini. Kan udah usia lanjut kan? Siapa kan? Mandulah. Pastikan setiap karyawan yang akan melanjutkan perjalanan dinas pada daerah yang telah tersebar infeksi COVID-19 mendapatkan pengarahan oleh petugas kesehatan profesional. Ya, hati-hati ya Roman, kembali. Nah, bagi karyawan yang ini yang pakai pesawat sih, kalau yang kapal ya, nah inilah. Tapi nggak usah dekat-dekat sama orang sih di kapal. Perjalanan dinas ke luar negeri untuk negara yang sudah nggak penting, kita nggak pernah ke luar negeri. Nah, ini panduan untuk karyawan yang paling penting nih. 1. Mengedukasi karyawan untuk rutin mencuci tangan dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain yang sedang batuk atau bersin. Jadi pas lihat tanda-tanda mau batuk atau bersin ya mundur aja. Kalau kita tangan atau apa kita kena itu, ya sebaiknya segera dicuci. Tapi yang kena muka itu yang berbahaya, soalnya dia lewat mata kan bisa. Ya syukur orang pakai kacamata kayak Roman.
memastikan karyawan mengetahui apa yang harus dilakukan dan menginformasikan ke atasannya jika mereka merasa tidak sehat selama perjalanan. Kalau salesman dia ngomong gini pasti nggak sehat semua. Tapi nggak apa-apa. Saya percaya deh kalau masa musim corona ini kamu ngomong apa aja saya percaya. Masa khawatir. Tadi si Fajar aja aku percaya dia ngomong apa. Asal Guys. orang ngeri. Malaysia apa? Orang kering. Aku percaya. Memastikan karyawan untuk mematuhi instruksi dari pemerintah lokal tempat perjalanan dinas dilakukan. Jadi kalau di Bali ada instruksi, kamu nggak boleh keluar ya udah man, nggak usah maksakan diri, nggak jualan nggak apa-apa. Sebagai contoh, pemerintah lokal menyatakan tidak melakukan perjalanan, maka karyawan harus mematuhi hal tersebut. Karyawan harus patuh untuk tidak melakukan perjalanan, pindah lokasi, atau berkumpul di tempat tertentu. Nanti kita lihat kalau daerah udah endemik, mungkin kita banyakkan conference saja daripada meeting. Karyawan yang sepulang dari daerah yang terpapar dari COVID-19 harus dipantau ketat dari keluhan selama 14 hari dan melakukan pengukuran suhu tubuh setiap 2 hari sekali. Pagi sore ya. Jika karyawan kemudian mengalami keluhan pernafasan seperti batuk, pilek, atau demam ringan di atas 37,3 derajat Celcius, karyawan harus istirahat di rumah atau diisolasi. Artinya menghindari kontak dekat yang kurang dari 1 meter dengan orang lain, termasuk anggota keluarga. Mereka juga harus menghubungi keluarga petugas kesehatan setempat via telepon dan menjelaskan perjalanan yang baru dilakukan dan keluhannya. Soalnya ini gratis ya corona ini, jangan takut. Kita kan juga gratis ya, dibayar kantor. Asuransinya 2 lebih. Yang sukses sama apa? In-health. Aku kemarin info ya, aku berobat di Bali itu ke rumah sakit Balimat, antrian nomor 30. Tapi karena aku pakai in-health, tiba-tiba dipanggil loh, baru 5 menit duduk. Jadi kalau di situ ada orang BPJS banyak, kalau kamu pakai in-health, percaya deh, kamu nggak perlu ngantri lama. Karena sekarang kan dokter kan matre. BPJS telat bayarnya, kalau in-health klaimnya cepat dibayar, jadi disuruh masuk duluan. Itulah dokter Indonesia ya. Yang sekolah aja cuma 1 apa? Kartu ini asuransi kesehatan. Ini berbahagialah teman-teman yang kerja di DSC. Ini kamu baca lah Patrick, ini note ini. Untuk karyawan yang baru datang dari perjalanan dinas wajib lapor ke atasannya dan dimonitor untuk kondisi kesehatan suhu tubuh. Tidak ada kondisi dari perusahaan untuk karantina selama 14 hari. Tetapi apabila ada kecurigaan terpapar COVID-19 atau ada dugaan terinfeksi, karyawan diperkenankan untuk bekerja dari rumah dengan seizin atasan. Ini apa? Kalau seandainya ada karyawan kita yang terduga infeksi COVID-19 di tempat kerja, yang harus dilakukan adalah yang pertama, rujuk ke pusat kesehatan yang ditentukan. Di sini udah tahu rumah sakit mana ya? Lambangan termasuk ya. Batasi karyawan lain untuk dekat dengan karyawan yang sakit dan hubungi petugas kesehatan terdekat. Cuma 6 hari kok di rumah sakit, jangan takut. Prinsipnya nih ya, kalau nggak punya penyakit ikutan, virus ini nggak akan mematikan. Ini dia bilang.
Identifikasi karyawan yang berisiko dan dukung karyawan tersebut tanpa mengundang stigma dan diskriminasi di tempat kerja, termasuk karyawan yang baru pulang dari perjalanan dinas pada daerah terpapar infeksi atau karyawan dengan risiko tinggi, diabetes, penyakit jantung atau paru, atau usia tua. Laporkan pada pihak kesehatan setempat rencana yang akan dilakukan dan meminta masukan dari mereka. Ngerti nih ya? Yang penting ini intinya hafal lah. Dimanapun kalian berada, harus tahu rumah sakit mana sih rujukan untuk sakit karena corona ini atau COVID-19 ini. Di Banyuwangi apa aja? Lambangan terus? Hah? Nanti juga, terus apa lagi? Yang swasta? Ada ya? Ini dia bilang ini ya, sosialisasikan untuk melakukan pertemuan kerja dengan telekonferensi jika terjadi ledakan infeksi. Mungkin kalau sudah ledakan nanti salesman nggak usah pulang, dia kirim aja ininya fakturnya. Isolasi. Nah ini kita bicara jangan kalau terjadi kemungkinan, namanya antisipasi kan. Ya. Ada yang belum ngerti? Sudah ngerti ya? Nanti kalau tanya nggak bisa nyanyi loh. Hah? Kan Pak mau sampai gerung. Atau ada pertanyaan? Nah, kita belum disuruh beli ya? Mau suruh tubuh. Sudah pada esok.